Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Hadaratil muhtaramin, sadatanal ulama wal masyayikh, Kiai Musta'in Zaini, Kiai Ma'ruf, hadaratul as-sa'i syuriyah, rekan-rekan pengurus MWCNU Rungkut, pengurus Masjid At-Tanwir, Pandugo, para pejabat pemerintah, rekan-rekan Ansor Banser Muslimat Fatayat, sadati wa sayyidati ayyuhal hudur. Ahli sunnah wal jamaah itu prinsipnya tawassut dan tawazun. Nggih mboten? Tawassut artinya moderat, tengah-tengah, sesuai dengan firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saya jadikan kamu sekalian umat yang wasata, yang moderat. Masalahnya, prinsip tawassut itu membutuhkan kecerdasan, membutuhkan abqariyah, zaka, jenius. Kalau enggak cerdas, enggak bisa mengambil sikap tawassut. Kalau tidak cerdas, kalau enggak jenius, kalau enggak alim, boten saged mengambil sikap tengah ini, boten saged. Karena kalau orang yang tidak berilmu, yang paling gampang sikapnya ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Panjenengan badhe dados tiyang blok kanan, boten usah pinter ngaji, boten usah sekolah mondok, asal nganggo gamis setengah sikil, jenggote dawa, jidate ireng, Allahu Akbar, sudah kanan itu. Sudah kanan itu. Boten usah pinter. Gampang banget wis. Jelas lu kelompok-kelompok sing juhala. Lah sing sebelah kiri juga liberal. Liberal itu artinya orang ngereken agama, orang ngereken penting masalah agama. Saya ngomong aja, agama jangan disosialisasikan, agama jangan dimasyarakatkan, karena agama urusan antara pribadi dan apa yang dipercayainya. Tidak kiri itu, agama ojo didakwahkan, ojo ngajak-ngajak wong ayu, ojo. Masalah kepercayaan urusan pribadi kalau Tuhannya ngomong ngoten niku ora usah pinter. Niku wis kiri niku namine. Jil namine liberal. Nah, sing abot, sing kangelan, sing kudu pinter niku kalau kita mengambil sikap prinsip tawassut. Iki ringkas cerita mawon. Orang yang berjasa besar dalam mengambil tawassut fis syariah, contohipun Imam Syafi'i. Siapa? Siapa Syafi'i itu? Sing dodol bakso nang lapangan itu. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di kota Ghazah, Palestina yang sering dibom oleh Israel itu, dan wafat di kota Kairo, daerah Fustat, Kairo Mesir, tahun 200 sekawan. Jadi usianya hanya 54
Masih tua kulo sudah 4 ini. Imam Syafi'i usianya hanya 54. Pendek tapi jembar. Bapaknya Gus Dur, al-maghfurlah wal marhum Kiai Wahid Hashim, 39 usianya. Pendek tapi jembar. Nirungkut ana wong umure dawa tapi sempit. Lumayan gue nyesek dalan. Boten. Saya sedaya lah, saya sedaya. Jadi Imam Syafi'i itu berjasa besar meletakkan dasar tawassut fis syariah. Di dalam masalah syariat beliau meletakkan prinsip tengah. Supaya tawassut, maka Imam Syafi'i menggabungkan, mensinergikan antara adillah naqliyah dengan hujaj aqliyah, argumentasi tekstual dalil yang isinya Quran dan hadis gabung dengan hujaj aqliyah, argumentasi rasional, alasan-alasan akal. Kalau sudah bergabung jadi tawassut jadinya. Quran hadis mawon sempit, akal mawon liar, orang karu-karuan, nggak ada kendalinya. Kalau hanya akal liar, orang rambu-rambune, orang batese. Quran hadis mawon sempit. Saya contohkan biar cepat paham. Menurut Imam Syafi'i, orang memahami agama Islam itu pertama harus paham Al-Qur'an. Tapi Quran itu ayat-ayatnya bermacam-macam tipe, boten satu model, 10. Pertama ayat muhkamah yang sudah jelas. Yang kedua ayat mutasyabihah yang belum jelas. Ada lagi ayat mutlaqah absolut. Ada ayat muqayyadah terikat. Contoh, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Mutlak. Orang sudah ditawar. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemerintah, muqayyad, dengan syarat pemerintahnya baik. Paham betul? Nah, jadi ati'ullah wa rasul mutlak, wal amri minkum muqayyad namanya, dengan syarat. Diikat dengan syarat. Ada di ayat itu ammah umum, ada ayat khassah khusus. Ada ayat mananya hakiki realistis, ada majazi metaforis. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gusti Allah lungguh ning aras ongkang-ongkang. Ya bukan lungguh, Mas. Menguasai aras, dari aras sampai akhir ujung alam Allah menguasai. Istawa artinya istaula. Niku namanya majaz namanya. Yadullah fauqa aidihim. Tangane Gusti Allah sak dhuwure tangane wong kafir. Ya bukan tangan. Napa malih? Kullu man 'alaiha fan. Kabeh wong yang di atas, semua makhluk yang di atas bumi rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang langgeng cuma wajahnya Allah. Ya bukan wajah, bukan muka, bukan zatnya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di akhirat malaikat baris soffan soffa. Waja'a rabbuka, Allah datang meriksa barisan. Inspektur upacara bendera pagi Senin apa? Yang datang bukan Tuhan. Amru rabbik. Waja'a amru rabbik. Datanglah perintah Allah. Wal malaku sofan sofa. Malaikat berbaris. Ini loh, ngeten kudu ngaji ngeten iki. Kalau hanya mau terjemahan bukan saged iki. Pun hanya SAG keluaran swasta.
Seminggu mlebu 2 kali, masuk sore, Jumat karo Sabtu, dosennya sering sakit, awake dhewe sering males wis pas. Ada lagi ayat nasikhah yang menghapus dan mansukhah yang dihapus. Niku menurut Imam Syafi'i. Jerene Imam Syafi'i. Niku kula namung rangaken mawon. Pun. Contoh. Sawise paham Quran mboten cukup kata Imam Syafi'i. Harus bersumber, bersandar, berdasarkan hadis. Tidak cukup dengan Quran. Hadis macam-macam, ada 4 grade, 4 kualitas. Mutawatir yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidbu wal khata'. Namanya mutawatir, gak mungkin bohong, gak mungkin salah. Yang kedua, masyhur, terkenal. Yang ketiga, aziz, baik. Yang keempat paling rendah, hadis ahad, hadis individual. Nah, sekarang contoh. Al-Quran memerintahkan kepada kita sholat 62 kali dalam Al-Quran. Ping swidak kali Quran perintah kita sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Lakukan sholat, dirikan sholat, amalkan sholat. Ini ora sholat masalakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Ini ora sholat mlebu neraka sakor. Apa maneh ora sholat, lali sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lali sholat mlebu neraka wel. Penting mboten sholat itu? Penting mboten? Segitu pentingnya sholat, rukun Islam nomor kali. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Namanya sholat itu apa? Di Quran mboten wonten. Mboten wonten di Quran iku sholat iku ping 5 jenenge zuhur asar maghrib isya subuh. Wonten mboten? Wonten mboten? Ora tau maca Quran kok melok jauh mboten. Ora tau maca Quran macam kul huda ora falak bin nas. Golek ana nang Quran sampean maca Quran sak khatame ora bakal ketemu penjelasan keterangan salat iku ping 5 jenenge salat zuhur asar maghrib isya subuh. Mboten wonten. Ning Quran mboten wonten niku. Maka harus bersumber kepada hadis. Hadis wonten qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 waktu. Namanya salat adz-dzuhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajar. Quran apa hadis? Quran apa hadis? Jadi kalau ada orang hanya berpegang dengan Quran, boten paham agama Islam. Harus dengan hadis. Pun saniki Quran sampun, hadis sampun, cukup dereng belum. Akal harus dipakai. Ini kata Imam Syafi'i, Pak. Coba. Imam Syafi'i orang yang mewajibkan kita agar menggunakan akal. Akal harus digunakan dalam memahami agama Islam. Ada 2 akal itu. Akalnya ulama kumpul musyawarah, diskusi, namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Ada 2 macam, qauli dan sukuti. Ulama ada yang ngomong aku setuju, ada yang jim saja tapi jeratinnya setuju, buat tentang. Namanya ijma sukuti. Akale ulama niku. Ono maneh akale ulama mboten mawi pertemuan. Ora ono pertemuan dewe-dewe Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, jenenge kias. Apa? Analogi. Kias ada 9 macam. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtsili, khitabi, sya'ri dan iqna'i. Wah, orang tahu belajar ngeten iki. Kula oleh
Belajar orang tahu jangan pengen 10 menit paham. Tadi sudah saya terangkan, Quran hanya perintah sholat. Berapa kali sholat nggak ada penjelasan. Namanya sholat nggak ada penjelasan di Quran. Hadis ada. Sholat 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hadis. Hadis pun Rasulullah pun tidak menjelaskan syaratnya sholat, rukunya sholat. Betul wonten. Wonten mboten hadis. Syaratnya sholat ono 6. Kudu Islam, kudu baligh, kudu berakal, kudu suci dari hadas shogir, hadas kabir, kudu suci badan pakaian tempat dari najis, kudus mlebu waktu. Wonten hadis ngoten. Mboten tau maca hadis ora iso jawab. Maca hadis nang kalender tok, nang kalender nang hadise iku. Pun, gambaran jeneng percaya kali nggih, percaya nggih. Mboten wonten niku. Hadis yang nerangkan syaratnya sholat iku 6. Betul nonton niku. Rukune sholat 17. Arkanus sholat 17. Takbiratul ihram, niat, al-qiyamu ngadeg, qiraatul Fatihah, maca Fatihah, ruku, tumanina, i'tidal, sujud, julus. Betul nonton. Hadis yang nonton niku. Wonten mboten? Ora sing dijawab ora. Yang penting jenengan percaya kalau nggih. Wes. Lah terus sapa sing gawe aturan salat kudu ngene, kudu wudu dhisik, wudu dhisik teng Quran wonten. Tapi syaratnya salat kudu suci, hadas shogir, hadas kabir, kudu Islam, kudu baligh, kudu berakal, kudu ngene. Dari mana itu? Rukunnya kudu takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud, julus. Dari mana itu? Jawab Pak. Dari ijma'ul ulama. Jawab. Ulama sepakat, ulama sekawan, ulama 4. Siapa Pak? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sepakat sholat kaya ngono kuwi. Sholat seperti itu. Tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan Quran, berdasarkan kesepakatannya ulama. Awake dhewe salat lho. Awake dhewe salat karena ikut ulama. Paham betul? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah muridnya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid yang murid dari Rasulullah. Jadi sahabat Zaid delok salat kaya ngono dari Rasulullah iku diajarkan nang muride sampai Imam Syafi'i membuat peraturan, membuat teori, bikin ilmu syaratnya salat ono 6, rukunnya salat ono 17. Dari gurunya belum ada penjelasan begitu. Ono wong ceramah di masjid. Tidak usah taklid pada Syafi'i. Langsung saja Quran dan hadis. Biar dengarkan. Biarin jarne pun. Rampung ceramah sholat. Selesai ceramah dia sholat. Assalamualaikum ayo takoni. Pak Ustad, panjenengan salatnya sae. Takbiratul ihram, ruku, sujud, i'tidal, maca Fatihah. Kok sae sangat? Belajar dari mana Ustad? Jawab dari ibu saya. Dari bapak saya. Dari masjid, saya rumahnya dekat masjid. Sejak kecil saya sholat di masjid. Begini nih sholat. Jawab dari ibu, jawab dari bapak atau dari ustad itu jenenge taklitad. Tadi bilangnya jangan taklid pada imam. Langsung Quran hadis ditakoni sholat konti dari bapak saya, dari ibu saya, dari ustad saya, dari imam masjid yang di sebelah rumah saya. Jawab gitu namanya taklid goblok. Kalau ada orang belum pernah sholat dan belum pernah lihat orang sholat, cari Quran hadis, potong leher saya kalau bisa sholat.
Potong leher mboten potong kuping. Sembelihan kula wis nek iso salat hanya membaca Quran hadis. Ana wong lunga haji. Bos arep diangkut nang Arafah, saya enggak ikut rombongan. Mau cari sendiri Arafah, Muzdalifah, Mina. Pakai apa carinya? Quran dan hadis. Dari hotel ke Arafah ngalor opo ngetan. Berapa kilometer? Ono ning Quran hadis. Jenengan wis mulih nang kene, ono masih goleki Arafah Mina masih urung ketemu iku. Kesasaran Baghdad go jin malah. Jadi enggak mungkin mempraktekkan ibadah tanpa menggunakan ijma'ul. Pun mboten mawon, sering keseng ngoten keseng. Nek doa-doa maka 2 jam kula ning mangke. Nah, itu yang ijma'. Jadi semua ibadah prakteknya ijma' semua. Carane sholat, carane haji, carane bagi zakat, carane poso, ngadusi wong mati, menikahkan, akad nikah. Itu praktek itu namanya hasil produk dari ijma'ul ulama. Ora ono nang Qur'ane carane ngadusi wong mati ngene, ora ono. Carane akad nikah ngene, mboten wonten niku. Wonten hadis e, cara akad nikah ngene lho ya, salaman terus zawwajtuka binti. Wonten hadis wonten. Betul wonten Pak. Semua itu dari ijma' ulama semua. Sekarang kias. Kalau tidak ada kias kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sabu-sabu, ekstasi, narkoba, heroin, kokain halal nopo haram? Wonten Qur'ane. Inna sabu wal ganja haram. Wonten ayat wonten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruwi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu al ganja haram rawahul Bukhari. Wonten. Maka harus pakai kias. Namanya kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Ning Quran sing wonten niku khomer ning Quran. Lah ini barang, iki barang memabokkan. Hadza muskir, ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan mas golongan khomer. Wa kullu khamrin haram, setiap khomer merek opo wae, gawean pabrik endi wae, rupane ireng ta abang ta putih haram. Maka ini barang fahadha haram, maka ini barang juga haram. Namanya kias apa? Wis lali wisan. Kias apa? Fakta. Coba kalau nggak pakai kias. Kalau ada orang pidato, nggak usah ijma' kias. Ayo, heroin, narkoba, halal apa haram? Haram. Ada di Qurannya Ustaz? Nggak ada. Lah kok haram? Kan sama dengan khomer. Jawab, kan sama dengan khomer. Jenenge kias itu. Nanti diajarnya gitu. Kan sama dengan khomer. Ini ngomongnya jenenge kias ente ini. Waduh Masya Allah. Dia tak layani podo goblok aku yang bakal langsung. Kias aulawi, nempeleng ayah dan ibu, boleh tidak? Ayah ibu tempeleng boleh enggak? Di Quran enggak ada. Larangan nempeleng ayah ibu mesti wonten di Quran. Wontenipun di Quran, ojo ngomong kasar, ojo bentak-bentak. Wonten di Quran itu. Wala taqul lahuma uffi wala tanharuma. Kamu jangan ngomong kasar dan jangan bentak-bentak ayah dan ibu. Bentak-bentak haram. Ngomong kasar haram terhadap ayah ibu. Nempeleng. Luwih-luwih. Namanya kias aulawi. Kias luwih-luwih. Paham betul? Coba kalau nggak pakai kias. Bentak-bentak haram. Nempeleng orang. Nang Qur'ane ora ono. Nang Quran orang melarang, Quran enggak melarang nempeleng wong tua, ayah ibu tempeleng aja udah. Yang dilarang bentak-bentak. Terus enggak usah bentak, tempeleng aja langsung wis. Nah, kalau enggak pakai kias. Jadi alhamdulillah kita orang Nahdlatul Ulama
mengikuti mazhab Syafi'i, mengikuti para kiai, sampun bener dereng? Paling bener. Liyane NU salah kabeh. Nahnu ashabul haq. Ayo muni bareng. Nahnu ashabul haq. Kami pemilik kebenaran. Ayo muni. Kami pemilik kebenaran. Nah. Saumpama ana wong ngomong, ditanya, "Ustaz, salat sampeyan apik banget, dari mana belajar Quran dan hadis?" Kepreten wae cangkeme. Ana wong jawabe, "Aku salat iki belajar dari Quran hadis." Kepreten cangkeme. Wallahi bohong. Demi Allah bohong jawab begitu. Tenang serius iki. Ana wong jawab, "Aku salat dari mana?" Quran hadis. Wallahi bohong jawab begitu. Yang benar jawab dari ayah, dari ibu, dari ustaz itu benar itu. Bes, Imam Syafi'i berjasa besar tawassut fis syariah. Pun setunggal pun nggih, paham nggih? Tuh. Yang kedua, ada orang berjasa besar meletakkan tawassut fil aqidah, di dalam masalah aqaid. Siapa namanya? Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Wafat tahun 324 Hijriah. Apa beliau? Dengarkan Pak. Ini ngaji atau serius nih? Petak dongeng mungkar nakir mawon. Dongeng ngaji bola-bali mungkar nakir. Mungkar nakir ngantos saniki durung senakoni Gus Dur. Karena kuburan nggak tahu sepi, masih ngantri, bukan kapan sepi. Panakoni Durrahman angel banget ini. Malah kalau Abu Nawas malah waktu arep mati wasiat karo anake. Nek aku mati ojo dibungkus karo kain kafan sing anyar. Golek kain kafan sing ambrol, bau, bosok. Kenapa Pak? Udah nggak usah tanya, nurut aja. Begitu wafat Abu Nawas, anaknya sibuk mencari kain kafan sing bekas, ambrol. Dah, kubur, ditinggal, mungkar nakir masuk ngau datang menanyain marrobuka, kaget mungkar nakir. Loh, mai sudah lama ini, wis lawas, balik mana gak sudah takon. Imam Asy'ari Pak, Bu, maca Quran. Imam Asy'ari maca, mendapatkan sifat-sifatnya Gusti Allah. Innallaha sami'um basir. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Bikulli syai'in alim. Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Hayyun qayyum. Hidup dan menghidupkan. Ghafurur rahim. Maha pengampun. Mohon paham? Paham? Ning Quran Gusti Allah ngoten niku, Sami'un basirun qadirun alimun. Hayyun qayyum rahman rahim. Digoleki sak Quran oleh Imam Asy'ari. Ternyata ora ono sifat wujud. Ora ono sifat ada itu enggak ada di Quran. Innallaha wujud. Mboten wonten. Wonten Quran wonten. Jawab. Teng Quran wonten mboten ayat innallaha wujud. Wonten mboten? Tenan? Tahu maca Quran khatam tahu? Betul wonten di Quran. Ayat yang mengatakan innallaha wujud. Allah itu ada. Betul wonten ayat wonten itu. Sami'un qadirun latifun khabirun hayyun qayyum basir. Wonten. Mendengar, melihat, berilmu, berkuasa. Tapi ono ada. Itu enggak ada ayatnya. Podo karo ngene. Ning ngrungkut
Ono wadon ayu, kuning, dhuwur, langsing, seksi, aduhai. Ora ono wujude. Abi ayo. Ning rungkut ono wong lanang, gagah, tampan, ganteng, sugih, akhlaknya bagus, ibadah bagus, pinter, profesor doktor, pinter, ganteng, sugih, dermawan, ora ono wujude. Maka Imam Asy'ari, Pak, nih, Imam Asy'ari dengan kecerdasan yang luar biasa menetapkan bahwa sifat Allah sadurunge qudrah iradah samesar sifat apa? Nomor 1. Sifat apa? Nomor 2. Nomor 3. 4. 5. 6. 7. Qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu sami'an, dan seterusnya sampai 20. Nomor 1 sifat wujud. Ini Qur'annya ora ono. Niku lho, hebat bener ulama niki. Nomor 1 sifat wujud. Ini Qur'annya mboten wonten. Masya Allah, Imam Asy'ari. Coba kalau nggak ada Imam Asy'ari, kita nggak tahu Allah duwe sifat wujud. Padahal dipirengaken, Pak. Padahal sebenarnya kita ini tidak ada. Sebenarnya kita ini, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada atau tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Lah paham orang bos. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada. Contoh, bukan contoh, bukan. Kita buktikan. Nah, ada kata ganti domir pronoun kalau bahasa Inggrisnya. Aku, engkau, dia. Ngoten nggih? Bahasa Arab, ana, aku, anta, kamu, huwa, dia. Silahkan dipakai oleh siapa saja. Silahkan dipakai. Aku Said, aku Abu Bakar, aku Toto, aku Sukardi, aku Fatimah, aku Solihah, aku Dewi. Mati kabeh bakale. Mati boten bakale. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad, aku Toto, aku Sukardi, aku Khalid, ora ono kabeh wis. Aku Fatimah, aku Zainab, ora ono kabeh wis. Tinggal aku. Tinggal aku. Maka la ana illa ana. Paham betul? Ini ilmiah banget ngaji niki, Masya Allah. Begitu pula engkau. Engkau Ahmad, engkau Toto, engkau Khalid, engkau Hasan, engkau Bakar, engkau Fatimah, engkau Solihah, engkau Maryam. Mati kabeh. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang wujud kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Solikin serono, engkau Ahmad serono, engkau iki wis mati, engkau Toto wis mati, engkau Zainab wis mati, engkau Maryam wis mati. Tinggal engkau Allah. Paham betul? Ya Allah, alhamdulillah paham. Adu-adu ke Jakarta. Begitu pula nanti huwa. Dia Ahmad, dia Toto, dia Sukardi, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Tuti, dia Dewi, dia Maryam, dia Solah. Mati kabeh. Tinggal dia Allah yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya
la huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali. Paham nggih? Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah pun. Jadi Imam Asy'ari berjasa betul meletakkan aqaid nomor 1 sifat wujud, sadurunge sifat liyane. Ning Qur'ane mboten wonten. Coba hebat bener, Pak. Ning Qur'ane mboten wonten Allah itu wujud. Mboten wonten ning Qur'ane ayat ngoten niku. Cuma wonten sami'un mendengar, basirun melihat. Yang ketiga, orang yang berjasa besar meletakkan prinsip tawassut fil akhlaq. Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Imam siapa? Lahir tahun 450, wafat tahun 505. Jadi umurnya 55. Ghazali itu umurnya namun 55. Karangannya nggih, dia datang bab fikih, al-wajiz, al-wasit, al-basit. Da usul fikih, al-mankhul, al-mustasfa, al-ijma, al-qiyas, mihakkan nazar, ilmu kalam, iktisad, al-iktisad fil intiqad, li jam'ul am fil ilmil kalam, filsafat, maqasid falsafah, tauhid falsafah, akhlak, sirru rabbil alamin, hikmatu makhluqatillah, minhajul abidin, bidayatul hidayah, tasawuf, ihya ulumuddin, al-muqdim ad-dhalal, mishkatul anwar, ma'arijul qudus fi ilmin nafas. Ngitungi jenengan kita betul 5 menit. Umurnya mek 55. Jenengan umurnya pira jenengan? Imam Ghazali berjasa besar menggabungkan antara hakikat dan syariat. Yang kata orang hakikat, sholat yang penting hatinya khusyuk. Sarungnya cap gajah duduk, 3 minggu durung diumbal ora apa-apa wis. Klambine ora tau diumbal 2 wulan ora apa-apa wis. Sorbane sangat mulih haji 2 tahun ora tau ganti, ora apa-apa wis. Sementing atine khusyuk. Kata yang syariat enggak. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Quran niku. Pakailah, berpakaianlah yang baik kalau kamu sholat. Yang bagus, yang rapi, ya, yang bagus, bersih, wangi, harum, baunya harum. Itu Quran, perintah Quran juga itu. Ati sembuh, soal ati nggak penting. Yang penting zahirnya bagus, baca Fatihah bagus, kiblatnya lurus, wudunya sempurna. Wis. Kata yang ahli tasawuf, percuma sholat lahirnya apik tapi hatinya ora khusyuk, ora ono artine sholat. Begitu pula kata percuma hatinya tahun sholat lahirnya elek, percuma. Imam Ghazali dengan keberaniannya dan kecerdasannya mengatakan dua-duanya. Zahir harus pantas, bersih, harum, batin harus khusyuk, ikhlas. Hakikat bagaikan fondasi, syariat bagaikan atap, genteng, pagar keliling niki tembok niku akhlakul karimah. Ono genteng gak ono fondasine ambruk. Rajin sholat tapi atine takabur, hasud, dengki, adawa, bagdha, suudzon, intiqam, percuma sholatnya. Itu genteng tanpa fondasi. Ono mana fondasine tok? Fondasi kuat, orang gentengnya piye? Atine apik, husnudzon, sabar, syukur, pemaaf, ora sholat. Lah menurut Imam Ghazali dua-duanya. Berangkat dari mana itu? Nah niki dasarnya Ghazali niki. Allah memanggil Nabi Musa. Nabi Musa berangkat sampai di jurang lembah namanya Lembah Tua di Sinai sana, di Sinai Mesir. Allah berfirman, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Copoten 2 sandalmu Musa, kamu sekarang berada di jurang tua. Kata ahli tafsir zahir, ya sendal. Kata yang ahli tasawuf, mosok Allah repot-repot jauh-jauh manggil Nabi Musa hanya perintah nyepot sendal, remeh banget. Kok remeh banget perintahnya?
Jadi apa? Bukan dua sandal yang suruh melepas. Dua hawa nafsu. Hawa nafsu ghadabiyah dan hawa nafsu syahwatiyah. Kata yang ahli dohir, ente ngerti bahasa Arab? Enggak. Lapal na'laik itu mana sandal. Mau sebenarnya hawa nafsu. Aduh banget ini. Tukaran Pak. Nah, Imam Ghazali datang, harus dimaknani dua-duanya. Nabi Musa datang, lepas sepatunya. Hawa nafsunya juga dilepas. Sama seperti kita mau sholat ke masjid, sandalnya dicopot mboten. Hawa nafsune jawab, kemudian jawab yo. Sepatunya dicopot mboten. Hawa nafsune bar sholat sepatunya dienggo malih mboten. Sandal dipakai lagi. Hawa nafsunya alhamdulillah. Sholat sendalnya dicopot, hawa nafsunya copot. Bar sholat sendalnya menggo, tukaran maneh. Ngoten. Ngoten potongan tiang mriki ngoten. Imam Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin. Separuh pertama bicara syariat, bab wudu, bab adus, bab banyu, bab sholat, bab zakat. Separuh akhir dibagi dua. Rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiat. Seperempat menjelaskan apa saja yang bisa menghancurkan manusia. Sombong, hasud, dengki, intiqam balas dendam, suudzon, adawa permusuhan, bagdo kebencian. Yang separuh, yang seperempat akhir, apa saja yang bisa menyelamatkan manusia. Taubat, waro, zuhud, sabar, tawakal, syukur, ridho. Paham betul? Sebenarnya jenang kurung ngeten lah, paham tau harus biar dari saya gitulah. Jadi kesimpulannya, tiga ulama ini berjasa besar membangun madhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu madhab yang berpikir berprinsip tawassut, tawazun. Pertama, siapa tadi imannya? Siapa tadi? Jawab. Siapa tadi? Syafi'i telah menjelaskan prinsip tawassut dalam syariat. Yang kedua, Asy'ari meletakkan dasar-dasar tawassut dalam aqaid. Yang ketiga, meletakkan dasar tawassut tengah-tengah dalam akhlak. Ngoten nggih? Nah, terakhir Kiai Haji Hashim Asy'ari. Opo jasane? Opo sih hebate Mbah Hashim? Kok kita harus ikut Mbah Hashim? Apa sih hebate? Nah, niki Pak. Tahun 1914, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum NU dilahirkan secara resmi, Kiai Hashim sudah punya agenda, punya visi misi, menggabungkan antara Islam dan kebangsaan, Islam dan nasionalisme. Islam saja belum bisa menyatukan umat. Nasionalisme saja tanpa Islam, nasionalisme yang kering, tidak ada nilai, tidak ada spirit. Dua-duanya, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Sampai-sampai Mbah Hashim mengeluarkan jargon hubbul waton minal, membela tanah air bagian dari iman. Barang siapa sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, umroh, tapi enggak cinta tanah air, belum sempurna imannya. Sampai gitu. Pak, percaya betul kali kulo. Kulo teng Timur Tengah, yang Arab, 13 tahun setengah kulo itu. S1 sampai S3 teng Timur Tengah. Tidak ada ulama yang mengatakan hubbul waton minal iman di Arab sana enggak. Hanya Mbah Hashim Asy'ari sedunia. Sedunia ini loh. Hanya Ki Hashim yang mengatakan membela tanah air bagian dari iman. Putri wonten ulama Arab itu. Oh, makanya kalau di Arab sana ulamanya tidak nasionalis, yang nasionalis bukan ulama. Yang ulama tidak nasionalis, ulama besar ya. Saya sebut ulama besar ini, yang abad akhir ini.
Said Qutb, Hasan Banna, Muhammad Qutb, Zaki Muhandis, Al-Ashmawi, Al-Hudaybi, Umar Tilimsani, Yusuf Kordowi, Said Hawa, Hasan Turabi, Said Sabik. Nggak ada yang nasionalis. Yang nasionalis bukan ulama. Hafid Asad, Saddam Hussein, Jamal Nasir, Habibur Reba, Anwar Sadat, Muammar Gaddafi. Bukan ulama nasionalis. Di Indonesia, Pak, alhamdulillahi rabbil Kiai Hashim Asy'ari, ulama nasionalis ulama. Paham betul? Milo kita harus ikut Mbah Hashim, ikut jasanya. Sedunia ini kebetulan Pak. Sampai ada SAG yang salah, dikira lapal hubbul watun itu hadis. Nabi bersabda mencintai Nabi. Aduh, SAG, Insya Allah. Swasta masuk sore seminggu 2 kali, Jumat atau Sabtu. Dosennya sering sakit, dia sering bolos. Bayar 15 juta di wisuda. Ijazahnya keluar SAG. Dikira hadis. Bukan hadis. Banyak juga yang salah pejabat. Biasanya pejabat banyak salah. Apakah polsek, apa camat. Rasulullah bersabda, mencintai tanah air bukan hadis bukan Rasul. Mbah Hashim Jombang, pendiri NU itu yang ngomong kayak gitu. Sampai Kiai Wahab diperintah bikin syair nyanyian, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ya lal waton, Indonesia biladi, anta unwanul fakhoma, kullu man ya'tika yauman taumihan yalqahimama. Artinya apa itu? Wahai saudaraku sebangsa tanah air, bangkit, 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 jangan kalah, membela tanah air bagian dari iman. Indonesia kebanggaan kita semua. Barang siapa datang ke sini akan menjajah, mati berdarah-darah. Nganggo sarung. Kiai apa nganggo sarung, bener kayak celana, sarung. Kadang-kadang bener kayak celana dalam malah kadang-kadang. Nyanyi nggak kalah semangatnya dengan yang pakai celana. Mencintai tanah air luar biasa. Waktu saya ceramah begini di Polda Jawa Timur, ada yang tanya, katanya cinta tanah airku bahasa Arab. Benar bahasa Indonesia kan? Cinta airku bahasa Arab. Supaya Belanda tidak paham. Coba kalau bahasa Indonesia Belanda paham, tangkap juga. Ayo bangkit, kita lawan penjajah, bunuh saja penjajah, ya ditangkap ah. Pakai bahasa Arab, Belanda nggak ngerti, dikira oh, itu selawatan itu dikira. Nah, sekarang mari kita lihat di Timur Tengah Pak, jangan mireng nggih, teng televisi nggih, teng berita nggih. Negara Afghanistan 100% penduduk agamanya Muslim, ora ono non Muslim siji ora ono. 99% madhabnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah. Perang terus. Yang mati udah ratusan ribu. Kenapa? Tidak punya hubbul waton minal. Tidak ada semangat ingin menyelamatkan tanah airnya. Tidak ada komitmen ingin menjaga keutuhan tanah airnya negaranya. Irak sejak tahun 2002 sampai sekarang sudah 1,5 juta orang mati. Bom tiap hari meledak. 15 yang mati, 20, selawe, 50, swidak. Tiap hari ning dalan, ning pasar, ning kantor, ning mall, di masjid, di rumah sakit. Biyen waktu Saddam Hussein memimpin, presiden dolim, matain rakyat sekitar 20.000. Saddam Hussein matain rakyat sekitar 25.000. Tapi setelah digulingkan oleh Amerika, rakyat yang mati 1,5 juta. Irak itu. Ono Kristen yang Irak bukan 100% Muslim bukan. Irak itu bukan 100% Muslim. Ada orang Kristen, ada 4%. Orang Kristen nggak perang, yang perang orang Islam tok. Kenapa? Tidak punya hubbul waton minal. Karep-karepmu, negara mau berantakan, tanah air mau bubar, karep-karepmu nggak peduli, gitu loh. Kalau nggak punya hubbul waton minal. Syria sudah 4 tahun, yang mati sudah 300.000, yang lari ke Eropa ribuan, yang mati di jalan
tenggelam di laut tengah, kedinginan tengah jalan, kelaparan, atau berantem, atau kecelakaan. Sudah 6.000 yang mati di tengah jalan. Padahal ibu kota pertama Islam, dinasti Bani Umayyah adalah Damaskus. Bom di mana-mana. Antara lain Syekh Kiai besar Said Ramadan Al-Buti sedang mengajar di Masjid Damaskus, dibom. Mati kiai ini. Jamaah pisan mati kabeh. Alhamdulillah yang ngerungkut boten-boten nggih. Kenapa? Karena punya hubul waton. Ya Allah. Jasa sinten niku? Yaman. Sunni kalau Syiah perang. Sunni kalau Syiah mati wis 50.000 mati wis mbuh. Somali 100% muslim. Madhabnya Maliki semua. Tarekatnya kalau enggak Syadziliyah, Samaniyah. Negara Somali bu. 100% muslim. Perang terus sesama Islam. Libya. Setelah Muammar Gaddafi mati, antara kota sebelah timur Benghazi, perang terus dengan kota sebelah barat, namanya kota Tripoli. Mau Indonesia seperti itu? Mau Indonesia seperti itu? Mari kita jaga Indonesia. Jaga agama, jaga NU berarti menjaga Indonesia. Menjaga Indonesia berarti menjaga pun bola bali podo niku. Nggih. Kewajiban kita ada dua, menjaga dan ulama dan menjaga NKRI. Podo angele niku. Podo angele. Lah sing keras-keras niku sing radikal-radikal niku. Terus itu mereka nggak peduli Indonesia mau berantakan, mau perang saudara, mau ribut, mau pecah, mau bubar Indonesia, nggak peduli. Yang penting Allahu Akbar ngebom. Alhamdulillah Indonesia orang ketinggalan kalau luar negeri. Ada teroris internasional di Wedine Amerika, ketangkep wis. Siji Umar Patek, nama aslinya Hisham Bawazir, orang Pemalang. Mertuanya namanya Haji Sofi, punya pom bensin. Wis di penjara di Nusa Kambangan. Internasional, paspornya 5. Dia punya paspor 5. Indonesia, Afrika Selatan, Pakistan, Libya, Amerika. Si Jemane dari Cianjur, Jawa Barat. Wisatawan ditahan penjara ning Guantanamo di Amerika sana. Namanya Hambali, internasional. Kalau yang sebawahnya itu bukan internasional. Abu Wardah Santoso, Amrozi, Ali Gufron, Mukhlas, Lamongan, Imam Samudra Banten, Dulmatin Pemalang. Alah, ada lagi belakangan di Cirebon Selatan, kalau itu di Bung Utara saya. Tenang. Dari Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Cirebon Selatan. Cirebon Selatan. Syarifuddin yang ngebom Ritz-Carlton Hotel di Jakarta itu. Ahmad Yusuf dari Losari Cirebon Timur, perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, ngebom gereja Bethel di Solo. Saifuddin dari kota Cirebon ngebom Masjid Polresta Cirebon. Lagi sholat Jumat, Allahu Akbar, bom meledak ning masjid kantor polisi Polresta Cirebon. Belakangan wingi-wingi dari Majalengka Cirebon Selatan, kalau saya utara. Ada teroris yang ketangkep omahe koyo kandang wedhus. Welek, miskin orang itu miskin banget, melarat banget orang itu. Tapi di dalam rumahnya ada bom yang akan diledakkan 3 kali lipat lebih dahsyat daripada bom Bali. Wong melarat kok ngebom itu. Kalau mboten saya enggak menghina orang melarat, tapi masya Allah ini orang melarat ngebom. Nek sugih ngebom pantes. Ketangkep meneh Cirebon lagi perempuan namanya Dian Novi, bom panci, arep ngebom istana. Masya Allah. Saya cuma utara, ini cuma selatan, saya utara. Orang Indonesia yang ikut ISIS 1.200 lebih. Sengejak-ngejak Arab gendeng dari Malang itu. Namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, ngakunya Abu Jandal namanya. Yang menantang di YouTube, menantang Pak Muldoko Panglima, menantang Pak Sutarman Kapolri, menantang Banser, dijak gelut. Abu Jandal At-Tamimi, sing mejahi Sayyidina Ali At-Tamimi.
Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi, pendiri Wahabi, At-Tamimi. Usor aneh, ana Tamim ora aneh, galak-galak. Sudah mati. Yang sudah mati di Syria itu anak Im Samudra, anaknya Abu Jibril, Abu Jandal, mati kabeh wis. Nah, monggo. Nahdlatul Ulama, organisasi besar Ahli Sunnah Jamaah mempunyai kewajiban mempertahankan agama Islam Ahli Sunnah dan mempertahankan keselamatan, keutuhan negara Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ono wong anti Maulid Nabi. Maulid Nabi bid'ah. Aduh ya Allah. Nek kula sejawab jane maneh manjen padha goblok yang bakal iki. Saya kalau jawab nggak pakai dalil, pakainya sejarah. Pakai sejarah. Maulid Nabi niku isine ngelem-ngelem, muji-muji Rasul. Niku sahabat kabeh yo gawe syair, gawe tulisan, ucapan, ungkapan yang indah, muji-muji Rasulullah. 4 jilid. Kalau gak ada kitabnya, sekawan jilid. Sahabat Hasan bin Thabit, Sayyidina Ali, Sofyan bin Abdul Muttalib, Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma. Muji-muji Kanjeng Nabi nganggo syair 4 jilid. Nah, diantaranya namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Wis angel jenenge wis. Biasane jeneng Solikin, Jumadi, Dzulkifli, Madriis. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma muji-muji Rasulullah di depannya. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna Abi Salma la maqtulu nubitu anna Rasulullahi aw'adani wal afu 'inda Rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi ataka nafilatal Qur'ani fihi ma wa'idu wa tafsilu laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu la dhalla yar'adu illa ayyakuna lahu minar rasuli bi'idnillahi tanwilu innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala wah, nak tahu cukup jam 12 semua. Apa kata Ka'ab? Sungguh engkau Rasulullah orang mulia, orang sukses, orang agung yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kejahatan, antara kezaliman. Pon, sausé Kanjeng Nabi mirengaken puji-pujian, saupama kok muji-muji Kanjeng Nabi niku salah. Pasti dicegah, ojo muji-muji aku bid'ah. Boten niku. Malah Kanjeng Nabi setelah mendengar pujian memberi kenang-kenangan selimut yang sedang dipakai. Kanjeng Nabi lagi kemuran selimut. Selimutnya lurik-lurik. Bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoninya. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Orang di surga nanti duduk di tempat duduk lemee batainuha polos nih. Selimutnya polos terbikin dari istabraq. Kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya nang pasar piro gana yo, nang pasar piro? Madin RC gane piro? 75.000 kan? 75.000. Sing go spray niku lho, sing spray lurik-lurik. Kanjeng Nabi mendengar pujian dari Ka'ab bin Zuhair seneng dipuji, seneng menerima. Ngongkon si ora, merentah ora, tapi dipuji menerima. Ngasih hadiah selimut yang sedang dipakai, yang lurik-lurik, dinamakan burdah. Kalau nggak percaya, ayo ke Turki dengan saya, masuk ke Museum Topkapi di kota Istanbul, ibu kota Turki. Ayo dengan saya, masih wonten burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Ayo nek ora percaya. Ongkos tuku dhewe. Tak ongkos itu. Tiket tuku dhewe.
Masih wonten burdanya Nabi Muhammad yang pernah dikasihkan kepada Ka'ab. Beberapa rambutnya Rasulullah masih wonten. Mangkok bekas wadah air minum. Sandal Rasulullah masih wonten. Monggo nang Turki yuk, ayo delok yuk. Nggak percaya. Jadi memuji-muji Nabi Muhammad niku tidak dilarang. Bahkan sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Sunnah qauliyah sabdanya Rasulullah, sunnah fi'liyah kelakuannya Rasulullah, sunnah takririyah sing lakoni wong liya Kanjeng Nabi membenarkan, namanya takririyah. Sing lakoni wong liya tapi Kanjeng Nabi oh bener wis bener. Niku dadi sunnah. Jadi memuji-muji Rasulullah, Deba, Barzanji, Situduror, Syarful Anam, apalagi Burdah. Sunnah apa bid'ah? Awas nemuni sunnah ora apal, awas. Apal mboten Barzanji? Ya Allah. Sunnah ora apal piye? Rois Syuriyah kudu apal Barzanji. Atau Deba. Ini orang Rois Syuriyah maca Barzanji durung apal masih maca, ojo diamplopin. Mulin Pak Ojek. Kenapa saya kok galak banget itu? Karena Barzanji Deba niku hanya kita yang akan memelihara. Paham betul? Kalau bukan kita yang hafal, Muhammadiyah suruh hafal. Maju Jahidin suruh hafal. Kita yang harus hafal. Wahabi suruh hafal, enggak doyan. Kita yang harus hafal. Maka Syuriah harus hafal. Kalau Tanfidah enggak apa-apa hafal, enggak apa-apa. Wa amma taifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa raw bi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laki hadhihi al asabiyah faqala inni arju ay yukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla atirillahumma qabrul karim Allahumma sholli wa sallim. Enak mulai gue berkat ya Allah. Dijemput, diantarkan, diamplopin, Suriah syaratnya apal. Ini orang apal kalau mulai nggak gojek, orang usah diantar. Ada lagi yang ngomong tawasul karo Kanjeng Nabi bid'ah. Jaluk tulung karo Kanjeng Nabi bid'ah. Dijawab mboten iki? Jawabnya karo sejarah. Nek kula. Kalau sejarah itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Kalau sejarah nggak bisa dipungkiri. Ada satu kecamatan, satu suku lah, bahasa kula kecamatan namanya suku Mudor. Suku apa? Sak suku niku semua ngenyek Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad tukang sihir, Muhammad dukun, Muhammad suka ngomong lantur. Quran maksudnya. Sapa gurune belajar kondimbu gak jelas, tapi ngomong terus Muhammad itu nek maca Quran lho, dianggapnya ngelantur, dianggapnya mengigau. Ora wong ora waras dianggapnya. Bon. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani, Pak. Nyumpahin. Allahumma ij'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan maringi datang suku Mudor tahun-tahun paceklik seperti panjenengan berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Paceklik 7 tahun. Krisis pangan, ngoten kan? Zaman Nabi Yusuf ngoten nggih? Betul, Pak. 7 tahun gak ada gandum, gak ada beras, gak ada jagung, gak ada air, gak ada hujan. Terpaksa datang ke Madinah rombongan. Kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Saben dino mencaci maki saya kok rene. Ada apa kamu ke sini? Biasanya Kanjeng Nabi ini ana tamu niku ahlan wa sahlan. Monggo. Itu enggak. Ada apa kamu ke sini? Karena biasanya mencaci maki. Ada apa kamu ke sini? Jawabnya Labid, kepala sukunya jawabnya ngeten.
Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashkujul khitatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha وقد ذاهلت الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع سمتا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تؤمل للدنيا وللآخر الفصل لنا منك في يوم الحساب شفاعات tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu ke sini? Jawabnya atainaka litarhamana. Dengarkan. Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau memberi rahmat kepada kami. Ayo, orang ini minta rahmat sama siapa? Nabi Muhammad. Kalau salah pasti dilarang. Kalau salah jangan minta rahmat saya, musyrik, dolal, finar. Jangan minta rahmat sama saya, bid'ah. Enggak. Nabi membiarkan dia minta tolong. Kami minta tolong Muhammad. 7 tahun enggak ada gandum. Nasku. Khitatan jalla amruha. Kami mengadu. 7 tahun enggak ada gandum. Kami mengadu. Gadis-gadis pecah bibirnya karena enggak minum. Ibu-ibu yang menyusui anak ditinggal anaknya karena tidak keluar air susunya. Wa alqabika fa syuja'u istikanatan minal ju'i, yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai karena kelaparan. Tidak ada bisa kami makan, wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana, tidak ada bisa kami makan siwal handol, kecuali rumput padang pasir yang pahit itu. Rasulullah Muhammad, fa anta lidunyana wa anta lidinina, engkau tempat berlindung kami urusan dunia dan urusan agama. Kalau salah, orang minta perlindungan pada Muhammad. Kalau salah, pasti dilarang itu. Jangan minta lindung sama saya, musyrik. Enggak, itu enggak. Selesai orang itu baca syair mengadu, Nabi mendoakan mereka. Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara. Waj'al suqiya rahmatin wala taj'al suqiya adabin wala bala'in wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa berkah dan rahmat, jangan hujan bawa malapetaka dan musibah. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya betul? Ada tanya pada saya, Said, ente cerita gitu dari mana sih? Sumbernya cerita dari mana? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada itu. Saya tanya, buku tarikh yang ente baca apa? Tad Khulasatu Nuril Yakin yang 45 halaman itu, yang nggak ada, goblok. Kalau mau tahu cerita seperti saya ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Imam Ibni Jarir At-Tabari, Abu Ja'far Ibni Jarir At-Tabari, 10 jilid. Tarikhul Hadarah Al-Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhurul Islam karangan Profesor Ahmad Amin, 8 jilid. Wong macane pelajaran sanawiyah. Khulasatu sombongnya mas ngalung itu nganggo dasi. Waduh, gue tas nganggo dasi. Tasnya itu kontok dari toko, beli dari toko tasnya itu. Bawa sepeda motor. Bosok kiai-kiai, masya Allah. Sarung ngecap gajah duduk, sendale lili, kelambinnya baju koko, 2 tahun belum diumbah. Kopi ireng campur coklat. Tasnya itu tasnya bukan beli dari toko, bukan. Ini pojok tulisan pojok tasnya ini kiai ini ku. Musyawarah Mas Ulama Kecamatan Rungkut, bagian dari musyawarah. Tapi ilmunya, mulun kiai ngon, tapi ilmunya luar biasa. Jadi setelah itu, setelah kejadian itu, setiap ada syair yang isinya memuji-muji Rasulullah, namanya
Qasidatul Burdah. Apa namanya? Nah, wong rungkut kudu apal Burdah karangan Syekh Muhammad Syarafuddin Abu Sa'id Al-Busiri. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatta dam'an jaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadhal barku fi dhulma'i min idhami famali ainaika. Teruskan. Famali ainaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafiq yaimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa kudu apal nggih, diapalaken nggih. Kabeh 155 bait, saben bar salat siji berarti diresuwi 5 wis apal wis. Makin juzi apal kabeh. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau rindu kangen pada perempuan yang ada di desa Disalam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa hatimu resah? Kenapa gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Nah, gitu artinya gitu. Pasti kamu lagi mabuk. Jawabnya, na'am sarat dhaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya sedang rindu seseorang. Saya sedang mabok kasmaran kepada seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang ku kangeni, pasti kamu akan maklumi, akan mengertilah. Siapa sih yang kamu rindukan? Siapa sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Yang saya rindukan, yang saya kangeni adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min potongan jenengan mboten apal namanya ilahi las ya lumayan jadi mang karaoke lah. Yang ku kangeni, yang ku rindukan, sampai aku nangis bercampur darah, sampai resah, hatiku resah, gak enak makan, gak enak tidur adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain, sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, sayyidud dunya wal akhirah, sayyidul insi wal jin, sayyidul arab wal ajam, sayyidul kauni wal wujud. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Afnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Ilyarid bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Nabi Muhammad itu jelas betul.
Jenengan leluhure jelas mboten? 10 mawon jenengan apal mboten mbah-mbah jenengan 10 pun apal mboten? Berarti jenengan mboten anake sapa mbuh, turune sapa mbuh, turune wong apik wong elek ya mbuh, ngoten nggih. Sami kali kula. Sama dengan saya sama. Kalau Kanjeng Nabi mbah-mbahnya dari Nabi Adam sampai bapak ibunya dijaga dari zina. Hafizul ilah rahmatan li Muhammadin abaahul amjada saunan lismihi taraku sifah hafalam yusib hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafizul ilah karomatul Muhammadin, Allah menjaga leluhur nenek moyang Rasulullah. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada yang berzina. Min Adam, dari Adam ila abihi bapaknya wa ummihi dan ibunya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, karena leluhur Nabi Muhammad membawa amanat Nur Muhammad. Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Bosok Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipakan di tulang rusuknya Adam. Terus sak turunannya terus temurun sampai pada kakeknya Abdul Muthalib, mukanya bersinar. Pindah pada anaknya Syekh Abdullah, mukanya lebih bersinar lagi. Masuk dalam rahimnya Sayyidah Aminah, itulah Rasulullah SAW. Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai bapak dan ibunya. Saratun saranurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badra badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muthalib wa ibnihi Abdillah atirillahum. Apal mboten berjanjian? Kata emlongan mboten apal nggih? Nur Muhammad saratun saranurun nubuwah. Nur Muhammad mengalir dari Nabi Adam sampai bapak dan sampai ayah dan ibunya. Ibunya melahirkan Nabi Muhammad. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli wa sallim. Fawulida sallallahu alaihi wasallam, Nabi lahir sajidan sujud, mahtunan wis dikhitan, wis disunati, syakiran bersyukur pada Allah, ka'annahul badru fi tamami, persis bulan purnama yang terang benderang. Paham betul? Dan bapak jenengan, leluhur jenengan, orang gowo amanat nur opo-opo, ya seorang gak jelas gak apa-apa, gak jelas. Ngumbai kula barang mboten jelas. Wong orang nggawa amanat apa-apa. Lah nek leluhur Kanjeng Nabi nggawa amanat apa? Nur Muhammad, nurun nubuwah. Nur kenabian, saratun nurun nubuwah. Paham nggih? Jadi bapak jenengan orang nggawa amanat wis ben ora jelas ora apa-apa. Butrunane wong sing digawa bayi nang tong sampah menang isor kebon singkong sembulah. Potongane jenengan. Ya Allah. Jadi maulid Nabi tawassul bid'ah nopo sunnah? Sunnah apa namanya? Takririyah. Sekali Pak, pegang itu, jangan lepas. Dan ajarkan kepada anak-anak. Ajarkan. Ini panjenengan pasti NU sampai mati udah bakal lepas ahli sunnah. Tapi anak panjenengan kalau tidak dibimbing, kalau tidak diajari, kalau nggak dijaga, piye bakal iki? Ahli sunnah ora iki bakal besok iki. Ya Allah. Banyak sekali anaknya orang, saya bukan di sini, bukan di Bekasi, di Jakarta. Banyak bapaknya NU, malah kiai lah, di kiai cilik apa? Anaknya orang NU malah anti NU. Anaknya malah nentang nang bapaknya, tahlil bid'ah, iki musyrik, iki bid'ah. Ya Allah. Tidak usah taklid, Quran hadis saja.
Hadis yang ente banggakan apa Tat? Bukhari. Hadis Imam Bukhari paling top. Saya setuju. Saya cocok setuju. Hadis yang paling hebat hadis Imam. Setuju mboten? Hadis paling hebat hadis Imam. Tapi ente tahu nggak Tad? Imam Bukhari yang hadisnya hebat itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204 wafatnya. Imam Bukhari wafatnya tahun 256. Imam Bukhari ngaji nang Imam Syafi'i. Ya Allah, yuk, nek talayani aku goblok meneh ya Allah. Deloken kitab Imam Bukhari, enggak usah diwaca jerone angel. Enggak usah di dalamnya baca kulitnya. Kulitnya mawon pun, kafre mawon, sampule mawon. Ngene tulisannya. Sahih Al-Bukhari. Ini kitab Sahih Bukhari. Jamak wa tasnif ditulis dan dikumpulkan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Mutaffa sanata mi'atain sitta wa khamsin Hijriyah, wafat tahun 256. Syafi'iyul madhab. Gitu bunyinya dalam sampulnya. Bukhari ini bermadhab ente SAG orang gelem madhab Syafi'i, Masya Allah. SA sarjana alam. Ojo sombong nggih, dadi wong ojo sombong. Wong sombong ora ana faedahe. Bahkan orang kalau sombong energinya habis. Kekuatan entek kalau sombongnya. Kok pas jonge dipraktekkan entek tenagane. Keduluan sombong. Waktu Muhammad Ali Klaim juara tinju, kalau sedang lawannya itu mengalahkan lawan sebelum bertanding, kono marah, donge gelut, lemes tenaganya, entek karo marah, entek waktu marah, habis tenaganya waktu marah. Jadi jenengan udah sombong, entek tenaganya sombong itu. Ora dongenge. Ono bocah nom gagah. Kuat. Ada batu. Wah, batu ini kalau saya pukul 10 kali pecah. Pasti pecah. Tenaga saya kuat kok. Dia pukul dengan palu 10 kali enggak pecah. 30 kali enggak pecah. 50 kali enggak pecah. 100 kali mboten pecah. Padahal tadi sudah sombong tadi, 10 kali pasti pecah kalau saya. 100 kali enggak pecah. Akhirnya palunya dilempar, dia termenung. Kiai lewat, kiai ini kurus kering, kiai ini Masya Allah. Rokecap jarum coklat. Apa nak kok ketoknya murung gitu apa sih? Ih kebayai. Batu ini sudah saya pukul 100 kali, nggak pecah Kiai. Coba aku yang mukul, kata Kiai yang kurus tadi. Pukul karo Kiai ini, ping 5 pecah. Kaget si anak muda ini. Sakti Kiai, hebat Kiai, opo jampine? Kata Kiai jawab, nak, dudu aku hebat, dudu aku sakti. Tapi batu ini iso pecah nek dipukul ping 105. Tadi kalau kamu nambah 5 lagi pecah. Tapi kamu putus asa karena duluan sombong. Paham betul? Wong sombong sering gagal nang kono kuwi. Ora sabaran. Sombong jadi nggak sabar, putus asa. Coba tadi 5 lagi pecah juga sama dia. Kiainya tahu, kiai roh iki ping 105 iki kiainya. Tak tambahi 5 meneh iki. Niku, mila kita mboten kenging dados tiyang sombong. Mari ayo diajari. Kita diajari ngajari diri sendiri. Coba misalkan namanya belajar Pak. Salat zuhur pirang rakaat. Sing khusyuk serakaat wae. Sing telu ra usah wis. Belajar. Engko wulan ngarep 2 bulan meneh 2 rakaat. Engko 2 bulan meneh 3 rakaat. 2 bulan meneh 4 rakaat. Kira-kira saged mboten ngoten niku? Tenan saged? Tenan? Saiki salat ora khusyuk, serakaat wae sing khusyuk wis. Serakaat yang khusyuk. Engko 3 bulan meneh 2 rakaat khusyuk. 3 bulan meneh 4 rakaat khusyuk. Saged ngoten niku? Jawab, saged?
Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar. Ping pira iku? 33 ya. Mboten ikhlas kan? Mboten ikhlas kan? Wong atine nglambyar kok ikhlas. Sing 10 ikhlas. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah maha syukur. Muji panteng panjenengan. Sedaya nikmat yang kula tampi sayang panjenengan. Alhamdulillah ping 10 sing 23 nglamun ora apa-apa wis. Allahu akbar ping 10 khusyuk, sing 23 nglamun. Subhanallah, maha suci Allah, masya Allah. 10 khusyuk, sing 23 nglamun ora apa-apa wis. Mengko 6 bulan meneh bakal khusyuk kabeh. Sanggup mboten? Belajar. Biasane aku iki sedina muring-muring misu-misu ping 5. Coba hari ini dikurangi hari ini ping pindho wae muring-muringe. Kok 2 bulan meneh kurangi meneh. Lama-lama sampean mboten gampang nesunan, mboten gampang misu-misu. Saged mboten? Biasanya aku ning ngene iki terus aku marah. Tak tempelengi kabeh tak amuk kabeh. Ora, aku belajar orang amuk. Ambil hari Senin. Setiap hari Senin aku orang bakal marah. Nek Selasa marah, Rebo marah, Kamis marah, Jumat nesu-nesu, Sabtu nesu-nesu, angkara murka, Senin ora. Paham mboten? Engko bulan ngarep Senin karo Kamis ora marah. Ngarep maneh nang bulan maneh Senin Selasa Kamis. Suwi-suwi jenengan boten pemarah. Hawa nafsune ilang suwi-suwi. Diajari nggih? Diajari ngoten nggih? Alhamdulillah nek saged muga-muga. Monggo jenengan aja putus asa, sering maca selawat, salat sing khusyuk, masjidnya pun sae, monggo salate diaktifkan ittiba'an wa taqlidan lil ulama wal masyayikh. Kula nggih nderek ulama kok, Pak. Kula ulama sanes. Kebetulan saya ketua Nahdlatul Ulama. Kula dhewe mboten ulama. Mung kula ngajak panjenengan sedaya ayu padha melok ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah nggih, dari tadi enggak dongeng ini. Syekh Abdul Qadir bin Saleh ibn Dus Al-Jilani atau Al-Kailani. Itu dari Irak. Dari mana? Baghdad. Tuku tanah ning Mesir. Jangan semerep. Baghdad iku wetan, Mesir iku kulon. Tengah-tengah Saudi lah, kalau Saudi ono 3 jam dari Baghdad ke Mesir itu 2 jam, 2 jam setengah. Lah Syekh Abdul Qadir Jilani iki tuku tanah di Mesir. Nganti sekarang, sampai sekarang masih wonten tanahnya itu. Kanggo wakafe masyarakat miskin di sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Kalau bahasa sekarang rusun awal lah, kalau bahasa rusun, kalau bahasa sekarang perumahan kumuh lah, perumahan sederhana untuk orang miskin di daerahnya kuburannya Syafi'i ngriki, kuburan di daerah mriki perumahan kumuh wong miskin wakafe Syekh Abdul Qadir masih wonten tulisane papan hadhihi auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani niku waliullah sugih lumo panjenengan wali dudu sugih ora medit pas mboten. Ini salah satu wali kutub bener sekawan Syekh Abdul Qadir Jilani, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi, Abil Hasan Asyadili. Sehingga ada Hizib Nasor, ada Hizib Bahar, Abul Hasan Asyadili. Wafatnya di Mesir, aslinya dari Maroko, dari Tunis aslinya. Beliau, Abil Hasan Asyadili Pak, saben dino klambine ganti, salin, mewah, minyak wanginya harum, betul kan jenengan misik 50 gram. Omae villa, kendaraannya kereta ditarik dengan 2 kuda. Kalau mobil saya itu Audi, BMW, apalagi Ferrari, Lamborghini, Mercy, ora Luxio, ora Avanza lah, Sinia, Luxio. Ya Syadil itu mobilnya Mercy lah, sama zaman saya mobilnya Mercy. Kereta ditarik 2 kuda, bon.
Suatu ketika ada santri dari Tunis, muridnya Syekh Muhammad Kofal. Syekh, saya ingin sowan Syekh Abil Hasyadili teng Mesir. Terkenal waliullah, kula pengennya sowan salaman tabaruk. Ya wis, salamku ya. Cari. Tanya-tanya setelah nyampe ke kota Kumetro, mana rumahnya Syekh Abil Hasyadili itu. Kaget dia. Waliullah umay koyo pejabat. Koyo nang pandaan itu mewah, orang koyo nang rungkut sing kumui ora. Waliullah kaget. Wis. Datang Syekh Abil Hasyadili naik dokar itu yang ditarik dok. Kaget meneh. Masya Allah. Mobilnya Mercy. Kira-kira. Mobilnya Mercy. Wes. Assalamualaikum salam. Ayo lebu masuk. Dari mana? Dari Tunis. Muridnya siapa? Syekh Kofal, Muhammad Kofal. Oh, sampaikan ya kondo nang gurumu ya. Sampaikan pada gurumu ya. Sampai kapan ente itu ngurusi dunia terus? Kaget dia. Guru saya itu bantal aja nggak punya. Tikar aja sobek. Jenengan sih nanjuratin ibu. Jenengan sugih ngene kok malah ngata-ngatain guru saya. Sampai kapan ngurusi dunia terus? Wes, pon selesai. Bertamu di dongane kondur. Ketemu karo gurunya, wes ketemu. Ampun, ngomong apa? Tentang saya apa dia bilang? Boten ngomong boten. Alah pasti ngomong pasti. Nggih guru, kata beliau jenengan sampai kapan ngurusi dunia terus? Apa kata dia? Nangis Syekh Kofal karo ngendikan, Sodako Abul Hasan Asyadili, bener Abul Hasyadili. Aku ki melarat, tapi mikiri dunia terus. Usolli fardu Allah, proposal. Peragat rampung Fatihah, Allah, ruku Allahu Akbar, keramik durung selesai. Sama Hamdah utang akeh, sujud anak sakit durunan dokter. Wajah bayar kredit mobil, masya Allah. Sholat isinya kaya kuwi tok. Lah, Syekh Abil Hasyadili sugih tapi menawi sholat boten tahu mikiri harta. Jenengan sing melarat, Allahu Akbar. Apa tadi? Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali salah satu umatnya Kanjeng Nabi gogoh, tinggi, besar, gogoh. Bosok dilihat mukanya mukanya ambrol, tinggi besar tapi mukanya dagingnya ora ono, ambrol. Kanjeng Nabi takon nang malaikat Jibril, iki wonten lho, duduk karangan kula iki duduk. Wonten ning ndonga niku dengan Mi'raj niku. Man huwa ya Jibril? Sapa iku? Gagah dhuwur, mukanya enggak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan sing rajin bikin proposal, rajin minta-minta, rajin jejaluk. Pokok bakat tanya kok kuburan ora ono dagingnya raine. Kersa panjenengan ngoten mangke? Mau gitu mau? Jawab, mau gitu. Tangi cowok kuburan awake gede dhuwur tapi daging mukanya ambrol, mau? Jangan minta-minta. Ayo kita bangun ekonomi mandiri. Koperasi, UKM, ayo gotong royong. Sidik, tambah insya Allah jadi gede. Paham betul? Ayo patungan. Dia modal 250.000-an. Ayo patungan. Susi dari 10 juta untuk usaha supaya mandiri. Sidik proposal, sidik nyuruh sumbangan, sidik ngemis. Bakal makan jenengan tangisin kuburan ambrol daging mukanya jenengan. Jangan banyak minta-minta nggih. Kecuali bangun miliaran ya bolehlah minta-minta. Kalau hanya alas pengajiannya tadi mau minta-minta. Jangan setiap hal minta-minta. Mandiri. Kita harus kaya. Kita harus rajin cari uang. Gitu loh. Salah satu jihad. Nah ini. Kitab Fathul Mu'in, Mbak. Kitab Fathul Mu'in ngendikan ngeten. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Sing penting si akhir. Pasal ini menjelaskan jihad
jihad hukumnya fardu kifayah, ada 4 macam jihad itu. Sementing yang akan saya terangkan yang paling akhir nomor 4. Nomor 4, wadaf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Penduduk rungkut muslim Kristen asalkan wongnya bagus, orang baik-baik, bukan pembunuh, bukan garong, bukan bos judi, bukan bos narkoba, muslim atau non muslim, semuanya harus bil it'ami, cukup pangan, wal iksai, cukup sandang, wal iskani, cukup papan, watamani dawai, mampu beli obat, wajur tamrid, mampu ngopeni menyembuhkan penyakitnya, ongkos biaya pengobatan. Iki Fathul Muin, Pak. Kita Fathul Muin, kita kiai santri nih. Sing jenenge jihad itu si nomor sekawan, masyarakat yang cukup sandang, pangan, papan, sehat. Jenenge jihad. Muslim atau non muslim. Asal orang itu baik-baik, maksumin, man asamal dimahum amwalahum. Orang baik-baik, bukan penjahat. Musliman kana wa muslim, muslim atau Kristen, asal itu baik-baik. Mari kita bangun kebersamaan. Cukup sandang, cukup pangan, cukup papan. Ning rungkut atau ndi desa apa iki? Pandugo ono wong mati karena tidak makan, dosa semua ini. Ada orang mati sebabnya orang mangan sampai mati, dosa kabeh sampai ini. Ono wong kok sakit sampai nggak bisa berobat, nggak bisa ke dokter, sampai mati, dosa kabeh sampean. Jadi jihad menurut kita Fathul Muin adalah membangun masyarakat yang sejahtera. Monggo masyarakat rungkut niki cari uang yang rajin, ibadah yang rajin, kerja yang rajin, sholat yang rajin. Bukan hanya sholat, bukan ibadah, cari uang harus rajin. Betul nggih? Ayo kita bangun ekonomi kebersamaan. Masih dewi sapi, dan kene ono koperasine. Iuran, ayo pironan, akhirnya dia modal gede, dikolah, dikembangkan. Yang ngembangkan siapa? Yang profesional, yang ahlinya. Ojo kiainya yang kemarin nih kiainya. Yang ahlinya, dan harus digaji. Yang lo digaji supaya nggak makan uang itu, ada gajinya. Betul nggih? Kok hasilnya kanggo nguripi masjid, nguripi NU, nguripi nulungi wong sing butuh. Monggo. Sepindah malih, mari kita bangun masyarakat ini yang sejahtera, beragama, ahli sunnah wal jamaah, cukup sandang pangan papan, akhlaknya baik. Insya Allah kita mendapatkan ridho Allah. Insya Allah kita mendapatkan ridho dari Allah min ibadihis sholihin. Jadi agama Islam mengharuskan kita cari ikhtiar, cari uang. Itu perintah agama Islam. Famshu fi manakibiha. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Bumi sudah saya siapkan terhampar. Ayo olah bumi ini. Ayo garap bumi ini. Wa kulu min rizqih, pangan rezekine. Ya Allah, luar biasa kan? Islam anti kemelaratan. Islam anti kemiskinan. Islam anti kebodohan. Orang Islam sehat, kaya, pinter. Setuju mboten? Pun, moten mawon. Dan jenengan sing bodoh kadung bodoh ora apa-apa putune jenengan kudu pinter lah. Jangan kadung melarat ora apa putune jenengan kudu sugih ya. Ngoten nggih? Bangun masjid karo duit, lunga haji karo duit, bangun madrasah karo duit, bangun ngana pengajian kudu karo duit kabeh. Harus punya uang. Harus kaya. Lu haji duit, bangun masjid duit, ono pengajian kan duit. Harus punya uang, jangan marah. Jangan kalah karo Cina. Ojo kalah karo Cina kok Cina dibakar rumah ora. Ojo kalah Cina ayo kita bersaing. Kok aku ngomong ojo kalah karo Cina, kok Cina dibakar rumah. Hal yang saya hormati, mugi-mugi apa yang saya sampaikan bermanfaat ngoten nggih. Pindah malih pesen kula, jaga ahli sunnah wal jamaah, masjid jangan sampai lepas di tangan orang Wahabi. Jangan sampai lepas. Banyak masjid yang lepas dibangun oleh orang NU, tapi lama-lama pindah tangan jadi
tangannya orang Wahabi, ora ono zikir, ora ono wirid, ora ono kunut. Mboten teng di daerah mriki mboten. Sing kelangan masjid. Gadang mboten nonton nggih. Jaga masjid ini. Oleh gawe bangun. Mereka itu Pak enggak pernah bangun masjid, isone ngrebut masjid. Enggak pernah bangun pesantren, isone apa moyek iki jelek-jelekin pesantren. Tidak pernah berjuang negara Indonesia, taunya Islam, negara Islam, syarat Islam, jihad, ngebom. Ya Allah, biar orang tahu berjuang gawe negara, saya malah ngebom. Orang waras kok iki. Orang tahu gawe masjid, tahu bid'ah, musyrik, kudu ngene, ini salah. Tempelenge mana Bu? Setuju mboten? Alhamdulillah setuju. Nyuwun pangapunten bila wonten perkataan yang tidak berkenan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu yahfaduna jami'an wa ya'khudh bi aidina lima fihi shalah wal khair. Muga-muga Gusti Allah menuntun tangan kita semua jalan yang manfaat dan baik. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.